Ya pemirsa, meskipun Presiden Joko Widodo sudah membuat pernyataan yang seharusnya bisa meredam isu pro dan kontra yang bermunculan mengenai tes wawasan kebangsaan yang digelar di KPK, di mana beberapa di antaranya tidak lolos. Bahkan pernyataan Presiden Jokowi begitu jelas bahwa tidak lolos TWK bukan berarti kemudian pemecatan. Tapi tampaknya ini tidak menyurutkan animo masyarakat, pandangan masyarakat dan juga sejumlah ahli melihat kontroversi dari hal ini. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat permasalahan ini lebih dengan kacamata yang berbeda pemirsa, dari hukum politik, hukum dan juga pidana sendiri pemirsa. Supaya semakin jelas tanpa ada subjektivitas dari kita sendiri pemirsa. Sudah hadir tentunya narasumber saya di studio TV One, Mas Fahri Hamzah yang merupakan mantan pimpinan DPR. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir Mas Kapitra Ampera merupakan praktisi hukum di sini. Mas Kapitra, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tersambung juga Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Assalamualaikum Pak Kudri, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya, mungkin pertama kali saya ke Pak Fahri, kita melihat dari aspek politik, meskipun Presiden sudah berbicara, bahkan sejumlah ahli hukum pun sudah memberikan pernyataan mengenai kontroversi mengenai TWK, pegawai KPK menjadi ASN, tapi tampaknya tidak menyurutkan tensi dan juga pandangan kontra yang kemudian bermunculan. Apa sih yang terjadi? Ya, kalau saya disuruh membaca buku, saya tentu bacanya dari halaman pertama. Dan kita jangan kemudian ribut di halaman terakhir, padahal halaman pertama kita tidak baca. Sejarah KPK itu sejarah dari tahun 2002. Ya. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Megawati. Menteri Hukum dan HAM-nya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra, yang kalau kita baca pidato pengantarnya sudah memberikan warning cukup panjang tentang kemungkinan KPK di masa depan ada masalah. Itu tahun 2002 ya. Ketua pansusnya itu kalau nggak salah Pak Pandana Baban, itu juga kena juga kasus KPK. Kemudian tim ahlinya itu dipimpin oleh Profesor Romli Atmasasmita, pengkritik KPK. Anggotanya itu Profesor Andi Hamzah, ini juga pengkritik keras KPK. Dan yang lain-lain lah, ada banyak sekali. Jadi ini kisah lama, dan kalau bicara 2002 sampai sekarang kan hampir 20 tahun ya, atau 21 tahun ya. 2002, 2021 ya, sekira kita hampir 19 tahun. Jadi wajar kalau kemudian di sepanjang jalan itu kita mengevaluasi secara mendasar apa maksud dibentuknya KPK dan bagaimana realitasnya. Kita tahu ini tarik ulurnya panjang sekali. Saya menulis juga banyak buku tentang KPK, dan memang di antara problem mendasar KPK itu adalah kesulitan kita mengintegrasi KPK dalam sistem peradilan pidana kita dan juga sistem pemerintahan kita. Gitu. Dia sebenarnya di lembaga apa, nomenklaturnya ada di mana dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara di ujung sekarang ini, terkait uji pegawai, itu memang mandat dari perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, yang direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, di antaranya adalah mengintegrasi pegawai KPK. Sebab ada temuan BPK yang cukup serius bahwa KPK mengembangkan pegawainya sendiri dengan karakter sendiri, yang akhirnya menciptakan konflik yang masif begitu. Konflik dengan polisi, konflik dengan kejaksaan, bahkan kemudian berkembang menjadi blok-blok politik yang menyerang lembaga-lembaga lain dan sebagainya. Tentu ini tidak sehat, dan karena itulah perlu dievaluasi, dan menurut saya ini adalah ujung dari evaluasi kita ketika kita harus mengintegrasikan pegawai KPK dalam kultur bernegara kita, dalam kultur demokrasi kita, dan tentu kultur negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang menjadi awal permasalahan ini adalah ketika TWK digelar, ada pihak yang mengatakan secara hukum pidana bahwa ini justru melanggar peraturan-peraturan yang ada atau undang-undang KPK hasil revisi itu sendiri. Nah, agar kita objektif tidak subjektif, saya minta kepada Pak Kudri. Pak Kudri, dalam pandangan hukum pidana sebenarnya TWK dilakukan ketika pegawai KPK menjadi ASN, ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau seperti apa, Pak? Ini saya, ya, kalau kita melihat
secara undang-undang tadi dikatakan oleh Pak Fahri bahwa ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Di sana diatur bahwa pimpinan KPK, ya, pimpinan komisioner KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan mengenai SDM di dalam KPK, jadi mengenai pegawai yang yang legal, yang berkaitan, kemudian yang berkaitan dengan aparat hukum, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu dikoordinir atau dikendalikan oleh pimpinan komisioner. Nah, yang menjadi masalah di sini yang seperti Mbak Caca katakan tadi, ini di sini ada masa peralihan, ya, dari status pegawai KPK atau penyidik dan penuntut KPK yang lama ke dalam undang-undang yang baru. Karena di dalam undang-undang yang lama itu tidak jelas apa legalitas atau status hukum dari kepegawai KPK. Apakah dia pegawai swasta atau dia pegawai negeri, itu ya. Nah, jadi dengan diinikan undang-undang perubahan undang-undang KPK itu diperjelas bahwa status dari pegawai KPK itu adalah pegawai negeri ASN. Nah, ini di sini jadi satu problem peralihan. Nah, kalau ditanya prosedural itu, ya secara prosedur sudah memenuhi karena yang saya katakan tadi bahwa pimpinan komisioner KPK itu mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai. Yang menjadi permasalahan itu adalah apakah di dalam rekrutmen yang masa transisi ini yang banyak dibincangan orang lagi sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, ini adalah sebenarnya bukan masalah hukum pidana, tetapi ini adalah masalah hukum administrasi negara. Nah, di dalam hukum administrasi negara ada suatu azas yang menyatakan presumptio justae causa, itu yang menyatakan setiap putusan pejabat tata usaha negara dianggap benar apabila ada pihak yang dirugikan terhadap putusan tata usaha negara bisa diuji melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan tata usaha negara. Jadi dari sudut prosedural, ya, prosedur rekrutmen itu sudah betul. Nah, kalau misalnya ditanyakan dari dalam wawancara asesmen itu dipermasalahkan, itu kan memang kewenangannya si asesor, kewenangan orang yang menilai. Nah, ya sama juga kalau kita katakanlah ya, kalau misalnya itu pemerintah, ya, negara akan merekrut pegawai negeri sipil, ya, jadi pegawai PNS itu kan melalui prosedur tes segala. Nah, tetapi karena ini mereka ini melakukan tes wawasan kebangsaan, tentu tesnya bukan, pertanyaannya tidak seperti umum TPA, ya, tes kemampuan akademik gitu. Tetapi ini adalah ada prosedur yang khusus. Nah, jadi itu adalah kewenangan dari orang yang menilai, yang asesor. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya yang sering dipermasalahkan bahwa itu pertanyaannya tidak tidak menyangkut kompetensi, memang ini bukan tes kompetensi. Tapi ini ada tes kebangsaan, tes wawasan kebangsaan, yaitu seberapa jauh integritas dari pegawai KPK. Karena KPK ini adalah suatu lembaga yang strategis sekali. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Fahri tadi bahwa banyak keluhan-keluhan terhadap praktek-praktek di dalam kepegawaian dan ada melakukan suatu orientasi ke partai-partai tertentu. Itu kan untuk memperoleh kebenaran informasi itu tentu kan ada cara untuk memperoleh informasi itu. Ya, banyak cara. Nah, jadi poinnya itu kalau menurut saya secara legal formal, secara prosedural, ya kan, itu sudah benar. Kalau dimasalahkan substansinya itu silakan diuji. Tetapi dalam hal ini saya kira juga, ya kan,
akan menjadi menjadi masalah kalau misalnya kita mempermasalahkan pertanyaan asesor. Baik, Pak Kudri. Karena pertanyaan asesor itu memang kewenangannya asesor untuk pertanyaan itu. Baik, nah, baik. satu hal lagi Mbak Caca dalam konteks ini, ya kalau kita masih ingat, kalau kita ujian, selalu si penguji bilang soal ujian itu dikumpulkan. Ya kan? Kalau misal soal dikumpulkan bahwa soal ujian itu adalah rahasia. Dan mesti ingat, kalau di dalam proses rekrutmen pegawai negeri semua sifatnya rahasia, Baik. kecuali dapat izin dari si asesor itu. Nah, sekarang pertanyaannya juga yang sering diungkapkan, apakah pertanyaan itu betul apa yang seperti yang sudah dipublik? Kan mesti diuji. Bisa saja asesornya bilang itu tidak benar. Baik. Misalnya itu pertanyaannya pertanyaan awal untuk membuka, untuk mengakses seseorang itu.